Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dari pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, dalam paradigma kuantitatif, jadi akar dari paradigma kuantitatif ini diilhami oleh tradisi pemikiran Perancis dan Inggris yang dipelopori oleh David Hume, John Locke, dan Berkeley. Nah, pemikiran mereka ini menekankan bahwa pengalaman itu sebagai sumber daripada pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sumbernya adalah pengalaman daripada manusia. Jadi ilmu pengetahuan menurut positivisme ini bertumpu pada pandangan bahwa realitas itu pada hakikatnya bersifat materi dan kealaman. Manusia yang bersifat materi pada hakikatnya juga bersifat materi dan kealaman. Jiwa manusia tak ubahnya seperti kertas putih yang merupakan gambaran atau hasil potret daripada pengalaman indrawi daripada manusia. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, menurut tradisi ini, tradisi pemikiran positivisme ini, harus berdasarkan pada kriteria bahwa ilmu itu harus bersifat eksplanatoris dan prediktif. Untuk itu, semua ilmu harus memiliki pandangan dunia yang positivistik. Antara lain, ilmu itu harus objektif, yaitu bahwa teori-teori tentang semesta ini harus bebas nilai, tidak boleh berdasarkan pada subjektivisme, pada nilai-nilai tertentu, dan seterusnya. Yang kedua adalah fenomenalisme. Fenomenalisme, pada fenomenalisme ini memandang bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bicara tentang semesta yang teramati saja. Sesuatu yang tidak teramati, yang tidak bisa diobservasi, bisa diindra oleh panca indera manusia, maka dia tidak masuk dalam wilayah dan bidang kajian ilmu pengetahuan yang benar. Yang ketiga adalah reduksionisme. Dalam pandangan ini, semesta alam ini semua direduksi menjadi fakta-fakta keras yang dapat diamati. Apapun objek yang mau dijadikan penelitian, maka harus menjadi fakta-fakta keras yang harus bisa teramati, harus bisa diobservasi dan harus bisa diamati ini. Dan yang keempat adalah naturalisme. Jadi alam semesta ini adalah objek-objek yang bergerak secara mekanis, maka akan berlaku hukum kausalitas atau sebab akibat. Nah, selanjutnya lingkup wilayah daripada penelitian keilmuan sosial ini antara lain adalah perilaku sosial yang memiliki gejala yang tampak. Jadi perilaku sosial manusia yang tampak, yang bisa diamati, yang bisa dikonsepkan dan dapat diukur, itulah yang menjadi wilayah penelitian keilmuan sosial itu. Termasuk dalam hal ini adalah penelitian kependidikan, penelitian masalah psikologi dan seterusnya. Itu ya gejala-gejala yang tampak, bagaimana orang mengajar, bagaimana orang belajar, bagaimana orang berperilaku dan seterusnya. Itu semua adalah fakta-fakta atau perilaku sosial yang tampak, yang bisa diamati, ada konsepnya, bisa dikonsepsikan, ada teorinya, dan kemudian bisa diukur. Inilah beberapa lingkup daripada penelitian keilmuan sosial. Nah, format daripada penelitian kuantitatif ada format deskriptif dan ada format eksplanasi. Nah, format deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul menjadi objek penelitian. Jadi
Tujuan daripada format deskriptif ini sekedar mendeskripsikan atau menjelaskan variabel-variabel yang menjadi objek penelitian kita itu. Misalnya kita ingin melihat, ingin mengetahui bagaimana kedisiplinan siswa, maka kita sekedar menjelaskan itu, mendeskripsikan bagaimana kedisiplinan siswa itu. Kita ingin mengetahui bagaimana motivasi siswa, maka kita ingin mendeskripsikan bagaimana motivasi siswa di dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah format eksplanasi. Nah, format eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi di dalam format eksplanasi ini seorang peneliti berupaya untuk mencoba mencari adakah hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi misalnya, adakah pengaruh misalnya antara motivasi dengan terhadap prestasi, adakah perbedaan antara prestasi siswa yang belajar dengan bimbingan belajar bimbel atau siswa yang belajar tanpa bimbingan belajar. Nah, ini adalah contoh-contoh format eksplanasi, yaitu berupaya untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya. Jadi yang diteliti nanti sampelnya, kemudian dari sampel itu dicoba untuk digeneralisasikan terhadap semua anggota populasi. Misalnya, bagaimanakah prestasi belajar, adakah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa di SMP 1 Kota Kediri misalnya. Jadi yang diteliti itu bukan seluruh siswa SMP 1 Kota Kediri, akan tetapi sampel yang sudah kita tentukan berdasarkan pada teknik penentuan sampel yang ada. Kemudian dari hasil penelitian sampel ini selanjutnya kita generalisasikan terhadap bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar yang ada di SMP 1 ini. Demikian saudara-saudara sekalian, bahasan kita tentang paradigma penelitian kuantitatif atau pendekatan atau karakteristik daripada penelitian kuantitatif. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.